Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang proses praproduksi di dalam membuat produk multimedia. Jadi praproduksi, pra itu adalah sebelum produksi. Jadi sebelum membuat produk multimedia itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah menyampaikan konsep. Di dalam menyampaikan konsep ini ada beberapa item atau sub yang harus kita sampaikan kepada klien. Yang pertama adalah presentasi, presentasi tentang produk multimedia kita, misalkan tentang iklan layanan masyarakat, atau tentang film pendek, atau tentang profil sekolah, profil perusahaan. Itu dipresentasikan dulu, bisa berbentuk proposal atau berbentuk slide presentasi PowerPoint atau yang lainnya. Setelah presentasi ada yang namanya informasi dari klien, melakukan tanya jawab, misalkan kliennya ini maunya seperti apa, produk multimedianya, minta durasi berapa. Nah, itu informasi dari klien, kita tanya sebanyak-banyaknya. Pada tahapan selanjutnya adalah penjadwalan. Jadi menjadwalkan ini berapa hari selesai, kapan akan dilaksanakan, seperti itu. Ingat, di dalam penjadwalan, semisalnya kita membuat produk multimedia itu 10 hari waktunya. Ingat, kita lebihkan ya. Kita lebihkan, presentasinya adalah 25% dari waktu normal. Misalkan waktu normalnya itu adalah 10 hari, 25%-nya itu sekitar ya kurang lebih 3 hari gitu. Jadi semua pengerjaan itu menjadi 13 hari. Jadi di dalam penyampaian konsep ini ada 3. Yang pertama presentasi, yang kedua informasi dari klien, yang ketiga adalah penjadwalan. Terus selanjutnya di dalam proses praproduksi ada yang namanya desain. Jadi mendesain kebutuhan produk dari klien. Jadi didesain dulu, misalkan bisa kita membuat storyboardnya dulu, seperti itu. Jadi proses desain tersebut. Storyboard itu seperti sketsa gambar ya, sketsa gambar dari awal sampai akhir dari sebuah produk multimedia. Misalkan kita membuat iklan layanan masyarakat tentang bahaya membuang sampah di sungai. Jadi membuat desainnya dulu berupa storyboard. Jika storyboard sampai selesai, misalkan sketsa yang pertama adalah ada seseorang yang membuang sampah pada sungai. Nomor 2, ada orang yang memberitahu orang tersebut bahwa bahaya membuang sampah di sungai itu apa. Misalkan airnya kotor, nanti kalau sudah musim hujan banjir, bau, dan lain-lainnya. Itu membuat sketsa gambarnya sampai selesai. Terus yang ketiga adalah proses rencana produksi. Jadi ini merencanakan harga dengan klien. Terus produksinya setelah harga deal untuk sebuah produk multimedia itu akan dikerjakan mulai kapan. Seperti itu. Itu rencana produksi. Terus setelah rencana produksi, proses selanjutnya adalah pendokumentasian. Jadi pendokumentasian ini bisa berbentuk perjanjian dengan klien, bisa menggunakan kontrak. Terus setelah pendokumentasian ada yang namanya menyusun tim. Nah, jadi tim ini penting karena di dalam membuat proses produksi multimedia kita harus punya tim. Misalkan ada tim di lapangan, ada tim editor, ada tim perlengkapan. Jadi semuanya harus membuat tim dan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Proses selanjutnya adalah membangun prototipe. Jadi membuat kerangka awal dari sebuah produk multimedia. Setelah membangun prototipe, ada yang namanya proses penandatanganan kontrak. Setelah penandatanganan kontrak sudah selesai, baru memulai produksi, membuat. Jadi 8 proses di dalam proses praproduksi ini harus kita lakukan supaya produk multimedia kita itu bertahap dan pengerjaannya mudah. Jadi kita kalau punya rencana dari awal, dari praproduksi, setelah
deal praproduksi selesai, baru kita melakukan produksi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada yang keliru, mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.